Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan perkuliahan kita Mitologi dan Religi dengan materi simbol-simbol agama. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mendiskusikan mengenai mitos dan sejumlah pendekatannya, termasuk jenis-jenis mitos dan berbagai contoh mengenai mitos maupun aspek-aspek yang lain yang terkait di dalamnya, di mana mitos itu adalah sesuatu yang tidak lepas dari aktivitas ritual keagamaan, mitos itu identik dengan ritual keagamaan. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai simbol-simbol agama. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu simbol. Manusia itu adalah makhluk hidup yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam menciptakan pola-pola komunikasi yang rumit. Semua makhluk hidup memiliki, kemampuan berkomunikasi ya, punya cara-cara komunikasinya sendiri, tetapi hanya manusia yang mampu menciptakan pola komunikasi yang rumit, yang dalam hal ini di antaranya, menciptakan atau menggunakan simbol dalam merespon berbagai hal di sekelilingnya. Nah, dalam kaitannya dengan dunia agama itu dunia yang sangat simbolik, penuh dengan simbol, bisa dibilang simbol semua gitu ya, dan butuh satu pemahaman, satu pengetahuan untuk memahami simbol-simbol tersebut. Jadi, apa definisi dari simbol? Simbol itu kira-kira adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Something that represent something else gitu ya. Misalnya, A itu mewakili atau merepresentasikan, B gitu. Jadi dia punya apa namanya, sesuatu yang memiliki atau mewakili, mmm, benda atau makna atau sesuatu yang lain, khususnya dalam kaitannya dengan dunia simbolik atau dunia agama itu, bagaimana objek material, biasanya objek material ya, itu mewakili sesuatu yang abstrak. Karena pada dasarnya manusia sendiri adalah makhluk simbolik. Manusia itu, mudah menjelaskan gagasan-gagasan abstrak itu ketika dia diwujudkan di dalam bentuk simbol. Nah, simbol sendiri diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik itu gambar, dalam gerakan atau benda-benda yang itu semua mewakili satu gagasan tertentu. Simbol A punya makna gagasan B, misalnya gitu ya. Nah, manusia itu punya kemampuan menciptakan atau menggunakan simbol, tertentu yang mengacu pada hal-hal yang jauh dari, aktivitas penggunanya. Ya, sebagai contoh misalnya zaman sekarang itu era teknologi itu semuanya sangat simbolik. Kalau kita melihat di layar HP kita saja, nggak usah jauh-jauh ya, layar HP kita, itu simbol semua isinya. Simbol-simbol dari aplikasi-aplikasi yang kita pakai, dalam kaitannya dengan, gadget atau teknologi. Nah, simbol yang ada di HP ini mewakili satu gagasan tertentu dan tidak ada hubungannya simbol-simbol yang ada di sini tuh dengan, pengguna atau dengan, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, eee, kenapa YouTube itu punya simbol tanda begini, itu kan kita tidak tahu, kita tidak ada aktivitas keseharian kita yang kaitannya dengan simbol ini. Tetapi, orang punya kemampuan menciptakan simbol-simbol atau menggunakan simbol itu yang jauh dari, pengetahuan atau kehidupan kita sehari-hari. Kenapa, Google itu disimbolkan G, ya mungkin untuk memudahkan aja karena huruf pertamanya G. Tetapi kenapa Twitter misalnya simbolnya pakai burung. Makanya, kalau orang post di Twitter nge-tweet itu dibilangnya cuitan karena simbolnya adalah burung. Tidak ada hubungannya kenapa dia pakai burung, dengan, simbol tidak tidak selalu ada hubungan antara simbol
Nah, tadi ya kemampuan menggunakan simbol untuk mengacu pada hal-hal yang jauh dari penggunanya itu namanya displacement. Nah, kemudian pada umumnya simbol-simbol yang ada itu tidak ada hubungannya langsung dengan apa yang ditujunya. Jadi tidak selalu ada hubungan antara gambar burung dengan misalnya sebuah aplikasi media sosial yang berisi untuk interaksi dan seterusnya. Tidak ada hubungannya kenapa kenapa satu produk tertentu punya logo seperti ini. Tidak ada hubungannya. Tetapi kemudian orang tahu kalau ngelihat logo seperti ini, itu adalah satu produk teknologi tertentu gitu ya. Nah, jadi antara simbol dengan yang diacunya itu bersifat namanya arbitrer. Arbitrer itu mana suka. Mana suka itu yang nggak selalu ada hubungannya. Kenapa kursi, kemarin ya saya sudah jelaskan di mata kuliah yang lain. Kenapa simbol ya, kaki 4, apa namanya, benda kakinya 4, gunanya untuk tempat duduk, gagasan tentang kursi itu, kenapa diwujudkan dalam bentuk simbol seperti itu. Itu nggak ada hubungannya, nggak selalu ada mengacu pada yang ditujunya, karena itu bersifat arbitrer atau mana suka aja. Tapi kemudian orang menyepakati arti itu, dan itulah yang disebut konvensi atau kesepakatan ya, kesepakatan bersama atau namanya konvensi. Artinya makna dari satu simbol tertentu itu adalah didasarkan pada hasil dari kesepakatan. Nah, kemampuan menciptakan simbol-simbol baru itu namanya openness. Jadi simbol juga punya karakteristik terbuka atau open sehingga sangat mungkin tercipta simbol baru. Wah, banyak sekali. Kalau dalam dunia sehari-hari kita saat ini di dunia digital ya, di dunia internet semuanya simbolik gitu. Simbol semua isinya. Kita buka aplikasi itu semuanya simbol. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal-hal yang kaitannya dengan simbol. Saya menggunakan kerudung, ini juga bentuk simbol ya. Kenapa saya menggunakan kerudung? Itu adalah juga simbol. Dan masih banyak lagi aspek-aspek dalam kehidupan kita yang merupakan bentuk-bentuk dari simbol. Terutama dalam kaitannya dengan praktek keagamaan, itu pasti simbol semua. Kalau di sini ada gambar ini salib ya, ini adalah juga simbol dari satu agama tertentu. Nah, jadi dalam kaitannya dengan dunia agama, simbol itu menjadi elemen yang sangat penting, bagian yang tak terpisahkan. Karena ritual itu berpusat pada simbol. Kalau dalam ritual itu orang misalnya pada kepercayaan tertentu, ritual tertentu, orang mengelilingi sesajen misalnya berputar-putar berjalan mengelilingi sesajen. Sesajen itu kan simbol. Atau orang apa melakukan satu ritual tertentu dengan misalnya satu menyembah atau menghormati satu gambar atau apa ya patung tertentu itu juga patung itu adalah simbol. Ini yang gambar di samping ini juga adalah simbol. Kalau ini simbol totem ya, totem nanti ada bahasannya. Nah, contoh misalnya dalam agama Hindu, patung itu ada representasi Dewa Brahma, dewa tertingginya mereka ya. Kemudian contoh lain dalam ritual, masih di dalam agama Hindu di India, patung itu dimandikan dengan menggunakan susu, lalu dikasih rangkaian bunga yang dikalungkan di leher. Itu semua simbolik, itu semua punya arti. Apa arti dari susu yang digunakan untuk patungnya sendiri punya arti tertentu, susu yang digunakan untuk memandikan patung itu punya arti tertentu, rangkaian bunga yang digunakan juga punya arti, dan kenapa dikalungkan di leher itu juga simbol. Semuanya adalah simbol. Atau di berbagai banyak sekali budaya atau sistem kepercayaan, topeng itu menjadi tiruan dari
dewa, misalnya gitu ya. Ada banyak sekali misalnya tarian-tarian pada masyarakat tradisional yang menggunakan topeng, dan topeng itu adalah representasi dari dewa-dewa tertentu. Nah, itu adalah juga simbol. Eee, Topeng A simbol dari dewa apa dan seterusnya. Kemudian di suku Navajo, pernah saya sebut ya di materi yang lalu, itu lukisan pasir itu bagian dari ritual, dan itu menjadi simbol pintu menuju kekuatan supernatural. Jadi banyak sekali di budaya-budaya lama, budaya kuno, pasir itu jadi simbol kekuatan supernatural ya, pasir, dan masih banyak lagi, banyak sekali. Nah, selain yang sifatnya tadi benda-benda, simbol juga punya, mengambil bentuk dalam bentuk yang bermacam-macam. Selain, tidak hanya dalam bentuk benda yang sifatnya fisik, tetapi juga ada simbol-simbol yang dalam bentuk kata-kata atau tulisan, misalnya di ritualnya orang Yahudi, kata-kata dalam bentuk tulisan itu menjadi simbol ritual tertentu. Ada juga kata-kata yang dalam bentuk lisan. Jadi kalau misalnya kata-kata yang dalam bentuk tulisan itu adalah simbol untuk menjelaskan satu atau memperkuat satu ritual keagamaan tertentu, kata-kata dalam bentuk lisan juga misalnya dalam agama Buddha di Tibet ya, itu simbol dalam, tradisi ritual mereka. Misalnya dalam bentuk biasanya yang kita kenal itu ada mantra gitu ya. Ada bacaan-bacaan tertentu, itu juga simbol. Kalau orang Islam mungkin mengenal, juga bacaan-bacaan yang kaitannya dengan ritual itu, misalnya ada wiridan-wiridan tertentu, atau kalau orang zaman dulu ya menyebutnya mantra ya, yang walaupun itu berisinya, setelah dapat pengaruh Islam, mantra itu kemudian menjadi berisi doa-doa misalnya kayak gitu. Nah, itu juga bagian dari ritual. Kemudian ada juga simbol itu berupa musik, musik ya, ada tarian. Kalau di masyarakat Sunda misalnya di Baduy itu ada, angklung, angklung yang disebut angklung buhun. Angklung buhun itu adalah, musik yang digunakan untuk ritual, terhadap ritual padi ya, ritual pertanian terhadap penghormatan terhadap Dewi Sri. Nah, di situ musik angklung dalam hal ini tuh juga adalah semacam pengantar untuk berkomunikasi misalnya gitu dengan dewa-dewi. Kemudian ada tarian. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya tari persembahan atau tarian tertentu yang itu adalah, semacam juga media komunikasi dengan dewa-dewi atau dengan Tuhan, atau juga gerakan-gerakan dalam tariannya sendiri memang memiliki makna atau simbol-simbol tertentu yang kaitannya dengan misalnya ritual keagamaan. Ada juga ruang, ya, ruang, tempat. Selain itu ada juga waktu. Waktu juga, bagian dari simbol. Kita lihat di penjelasan berikutnya nanti. Nah, ini beberapa contoh dari simbol agama ya, dari zaman dahulu kala kuno, simbol-simbol kuno. Yang pertama namanya swastika, itu semacam ikon atau ikon dari keagamaan kuno dalam budaya Erosia. Erosia itu adalah singkatan dari Eropa dan Asia. Jadi ini simbol agama yang sudah sangat tua, simbol kuno. Ada di berbagai agama, simbol ketuhanan dan spiritualitas dalam agama-agama India, termasuk Hindu, Buddha, dan Jainisme. Jadi ini simbol dari agama yang sudah tua. Dan di Barat sendiri menjadi simbol keberuntungan sampai tahun 30-an ya. Nah, tetapi kemudian dijadikan simbol oleh Nazi sebagai lambang ras Arya ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada simbol Nazi.
Nah, akibat adanya Perang Dunia Kedua dan peristiwa Holocaust, kemudian banyak orang mengasosiasikan atau masih mengaitkan simbol swastika ini dengan Nazisme dan antisemitisme. Sebenarnya kan simbolnya sendiri netral ya. Simbol itu bisa dipakai siapa saja, bisa diartikan apa saja. Tetapi ketika dia diasosiasikan pada apalagi misalnya dimaknai secara politik, maka simbol itu bisa menjadi menyeramkan, bisa menjadi misalnya sesuatu yang dianggap tidak baik, bisa menjadi eee mewakili sesuatu yang jahat misalnya. Nah, di simbol A itu mewakili sesuatu yang lain. Nah, itu tadi ya. Jadi misalnya ada gambar swastika ini yang sebetulnya pada mulanya dia adalah bagian dari simbol ritual, bahkan spiritual, bahkan simbol ketuhanan yang sangat suci. Tapi kemudian karena melekat pada Nazisme menjadi negatif, misalnya gitu ya. Nah, di banyak negara, India, Mongolia, Cina, dan Jepang, dan juga sering digunakan dalam upacara pernikahan pada agama Hindu. Simbolnya ini, swastika ini masih terus dipakai sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Jadi sekali lagi, simbol sendiri tadi arbitrer ya, arbitrer itu tergantung kepada siapa yang memaknai. Itu mana suka aja, enggak dia pada mulanya itu simbol itu, mmm, ya tergantung kepada siapa yang memberikan makna. Sehingga bisa saja simbol yang sama punya makna negatif sekaligus punya makna positif di agama atau budaya yang berbeda. Ini contoh lain dari simbol agama kuno, namanya pentagram. Kalau teman-teman, suka saya mengikuti karya-karyanya Da Vinci Code, baik novelnya maupun filmnya, banyak simbol-simbol agama di sana ya. Jadi teman-teman, kalau bisa juga belajar tentang simbol-simbol agama yang lumayan kaya di sana, di novel-novelnya Da Vinci Code, karena judulnya aja udah code ya. Code itu berarti, dia punya rahasia, punya ada simbol tertentu. Da Vinci Code itu, eee, ada banyak pelajaran tentang simbol agama karena ada cerita tentang agama paganisme di sana, lalu tentang, Kristen masa-masa awal, masa kuno dan seterusnya, termasuk simbol-simbol agamanya juga dipakai. Itu, kelihatan itu kalau di film ya, kalau di film kan divisualkan sehingga kelihatan simbol-simbol, bentuk-bentuk simbol yang dipakai di Da Vinci Code itu apa saja, terutama dengan setting gereja dan lain sebagainya. Kalau di di novelnya itu kan sangat deskriptif, kita membayangkan karena nggak ada gambarnya, tapi kalau di film itu divisualkan. Jadi boleh teman-teman, kapan-kapan menonton film Da Vinci Code, itu banyak simbol-simbol agama di sana. Saya sebenarnya membaca hampir semua novelnya dan menonton semua yang difilmkannya, karena tidak semua novelnya difilmkan, tapi beberapa novel yang difilmkan juga sudah saya tonton. Karena saya termasuk menyukai genre film itu ya, yang punya misteri-misteri gitu. Oke, jadi pentagram ini simbol agama tertua yang sudah digunakan sejak masa Yunani kuno dan Babilonia, dan sampai hari ini itu masih digunakan oleh, namanya penganut Wiccan. Wiccan itu, semacam neopaganisme yang menjadi simbol keimanan ya, dan pentagram ini memiliki asosiasi magis, jadi dia dianggap mewakili satu kekuatan tertentu yang itu kalau orang sekarang bilangnya punya kekuatan sihir gitu ya, kekuatan supernatural. Nah, selain ini, penganut paganisme modern, pagan itu penyebutan untuk atau istilah untuk menyebut agama-agama yang lahir pada periode lalu kuno ya, sebelum lahirnya agama-agama Kristen, Islam, Hindu gitu. Biasanya itu agama-agama kuno itu suka disebut pagan, paganisme modern. Nah, kemudian, gerakan agama pagan ini muncul lagi di era modern, termasuk sampai sekarang ada namanya neopaganism,
Itu yang mereka yakin atau mereka terinspirasi percaya pada terinspirasi dari bentuk-bentuk agama kuno yang dulu dalam kaitannya dengan sistem kepercayaannya. Nah, penganut pagan pada masa modern mereka memakai simbol pentagram ini untuk ini ya, perhiasan mereka. Kemudian selain itu umat Kristen juga menggunakan ini, di antaranya diartikan untuk mewakili 5 luka Yesus, misalnya zaman dulu ya, umat Kristen zaman dulu. Nah, pentagram itu bagi kaum Wiccan atau penganut neopaganisme tadi, pentagram itu melambangkan bumi, udara, api, air, dan roh. Juga bagi yang lain, simbol ini juga mengacu ke 4 penjuru dan roh. Jadi digunakan dengan cara-cara yang berbeda, dengan asosiasi atau acuan yang bermacam-macam. Ya, karena tadi sifatnya yang arbitrer tadi. Jadi tergantung siapa yang memaknainya. Orang mau memaknai apa, ya nggak ada yang melarang, dan seringkali itu seringkali jauh dari maksud dan yang diacunya. Seperti ini tadi, karena dia bentuknya adalah bintang segi 5, lalu ditafsirkan atau dimaknai itu melambangkan 4 penjuru, melambangkan bumi, api, air, udara, dan roh, dan seterusnya. Tetapi bagi orang Amerika, pentagram ini seringkali diasosiasikan dengan hal yang buruk atau kejahatan. Tuh. Nah, itu karena sifat simbol yang tadi ya, arbitrer. Ini contoh lain yang merupakan simbol agama, itu dalam agama Kristen, simbol salib, yang kita kenal dengan salib itu ternyata bentuknya macam-macam ya. Mungkin kita lebih populer atau lebih akrab dengan simbol salib yang Katolik Roma seperti ini, tapi sebenarnya simbol salib itu bermacam-macam, dan simbol salib sendiri dalam agama Kristen itu sempat ditolak dalam waktu yang lama karena dianggap mirip dengan pagan tadi, pagan agama kuno tadi. Karena istilah pagan sendiri memang diciptakan atau dibuat oleh gereja ya, pada masa dulu di Eropa ketika gereja agama Kristen muncul. Nah, agama yang sebelumnya itu disebut dengan agama pagan. Nah, contohnya misalnya yang huruf T ini itu dianggap mirip dengan pagan sehingga mereka menolak. Tapi kemudian simbol salib sendiri punya banyak versi. Misalnya kalau dalam Katolik Roma, selain tanda salib itu ada gambar Yesusnya misalnya yang disalib ya, tapi kalau di agama yang Protestan itu tidak ada. Kemudian ada gambar-gambar ini, kalau yang A ini adalah salib itu ya, tadi yang Katolik Roma, kemudian ini salib dulu di Yunani, kemudian ada salib Saint Andrew, ada Tau salibnya Tau, ada Koptik, ada agama Kristen Koptik, ini salibnya seperti ini. Ada juga salib di gereja Ortodok Rusia seperti ini. Salib di gereja United Methodist Church. Kemudian ini juga sama, dan ini yang terakhir di salib di Yerusalem. Nah, itu salib pun punya banyak bentuk dan itu diartikan mungkin dengan cara yang juga berbeda-beda. Jadi ya, simbol, ini adalah sesuatu, dia mewakili sesuatu yang lain. Itu makna dari simbol. Nah, menariknya di agama Kristen sendiri pada masa awal itu simbolnya bukan salib, tapi simbol utamanya itu adalah ikan. Nanti itu bisa dieksplorasi lagi ya kalau ada yang tertarik membaca sejarah-sejarah agama. Di agama Islam mungkin yang paling populer itu simbol bulan bintang salah satunya misalnya gitu ya. Atau tidak sebanyak simbol dalam agama Kristen mungkin ya. Kalau misalnya simbol masjid itu kan lebih kayak untuk simbol yang sekarang aja, bukan simbol yang dulu, karena arsitektur masjid sendiri
baru muncul abad setelah masa-masa kemudian ya, masa-masa khalifah dan seterusnya. Nah, selain simbol agama yang sudah tadi dijelaskan beberapa contohnya yang sejak agama kuno sampai agama yang lebih kemudian, yang diantaranya diwakili contohnya dari agama Kristen, simbol agama juga mewujud dalam bentuk seni, yang disebut dengan seni yang sakral atau sacred art. Banyak sekali, terutama di Eropa ya, di Eropa, di dalam agama Kristen, simbol agama itu diwujudkan dalam karya seni yang megah dan artistik. Di katedral misalnya di Eropa itu banyak lukisan di jendela-jendela kaca, itu, yang menempel gitu, kemudian juga ada patung-patung. Di Thailand ada kuil Buddha yang, banyak simbolnya merepresentasikan dari Buddha, dan itu semuanya syarat makna dan cukup kompleks. Saya termasuk yang beruntung karena, mungkin saya punya kesempatan mengunjungi beberapa negara di Eropa yang itu saya, punya kesempatan di antaranya mengunjungi beberapa gereja tua. Salah satunya misalnya yang ada di Belanda itu di kota Maastricht namanya, saya mengunjungi gereja yang umurnya sudah, katanya itu 1000 tahun lebih, sekitar 1200 tahun gitu. Itu karya artistik yang luar biasa ya. Jadi, simbol-simbol tentang, simbol yang terdapat di gereja-gereja tua itu biasanya juga sangat megah, meskipun dibangun ribuan tahun yang lalu, tapi, dari sisi artistik itu simbol-simbol agama yang melekat di dalamnya itu sangat sangat menarik dan sangat artistik dan sangat megah. Meskipun saat saya ke sana juga ada orang sedang berdoa dan lain sebagainya, tapi karena itu boleh ya bagian tertentu dikunjungi oleh turis dan seterusnya. Itu sangat menarik, terutama biasanya ada banyak lukisan di apa ya, plafon gitu ya, di bagian atas, di plafonnya itu ada banyak lukisan. Saya juga menemukan atau mengunjungi gereja yang ada di, Perancis, itu juga gereja yang tua sekali, yang ada di atas bukit gitu ya, sehingga dari situ kelihatan kota di kejauhan. Artistiknya itu luar biasa. Jadi diwakili oleh arsitektur yang kaya dan megah. Yang di dalamnya karya-karya seni itu dibangun atau melekat dengan luar biasa, karena itu peninggalan abad-abad, pertengahan ya. Kemudian, patung-patung di Paris itu banyak sekali, di tempat-tempat umum, di apa, di jalan, di tempat-tempat yang memang sangat mudah terlihat, itu ada banyak sekali patung-patung. Dan tentu saja di tempat-tempat lain juga sama, itu hanya beberapa yang sempat saya kunjungi. Kemudian di Bangkok misalnya saya mengunjungi, kuil Buddha emas yang itu besar sekali, simbol Buddha yang katanya itu semuanya asli dari emas dan megah sekali, karya seni yang luar biasa. Di dalamnya juga masih ada beberapa patung yang lebih kecil selain patung Buddha emasnya. Dan masih banyak lagi ya, misalnya di kota lain yang saya kunjungi di Luxembourg dan di Belgia, itu semua peninggalan-peninggalan, berupa gereja maupun katedral maupun ini tuh luar biasa. Karya-karya artistiknya, banyak sekali karya artistik. Nah, sekali lagi kalau teman-teman pengen tahu salah satu karya artistik, karya seni sakral yang dianggap sakral, itu bisa lihat di film yang tadi saya sebutkan itu, Da Vinci Code. Saya juga beruntung pernah mengunjungi salah satu museum yang paling keren di dunia, itu namanya Louvre, di Prancis, di Paris. Setting-nya film Da Vinci Code ya, jadi teman-teman tonton deh film itu punya cocok buat mata kuliah mitologi dan religi. Eee, Salah satunya meskipun itu tempatnya luas sekali, besar sekali dan katanya butuh waktu 3 hari kalau mau bisa dikunjungi semua bagiannya, tapi karena saya hanya menghabiskan sekitar setengah hari, jadi hanya mungkin beberapa bagian saja yang saya kunjungi.
tetapi saya beruntung karena saya sempat melihat lukisan aslinya Mona Lisa ya, karyanya dari Leonardo da Vinci yang kemudian juga sangat populer di film Da Vinci Code itu, eee, apa namanya, itu di Museum Louvre itu karya-karya artistik dari seninya itu luar biasa. Mungkin bagi orang sekarang kesakralan karya seninya itu sudah tidak lagi dimaknai dengan cara yang sama dibandingkan dengan ketika karya itu dibuat. Jadi di atap-atap langit-langit dari museum itu semuanya berisi lukisan. Lukisan yang besar-besar sekali dan itu, hampir sebagian besar tuh lukisan-lukisan tentang, lukisan kuno ya, tentang, seperti lukisan yang terkait dengan, simbol agama tadi, seperti misalnya, tentang Last Supper, lukisan Yesus, dan banyak banyak lukisan-lukisan yang memang jadi lukisan itu semacam avant-garde-nya orang Eropa saat itu ya, sehingga semua, bagian dari bangunan itu ada, dikasih lukisan gitu. Mungkin kalau sekarang karena itu udah sangat modern, jadi udah dia semacam rekonstruksi ulang ya, mungkin sudah tidak asli, tapi, konstruksinya itu masih seperti bangunan itu ketika didirikan, yang itu di semua atap-atap langit itu isinya adalah lukisan-lukisan yang sangat besar. Di dinding juga begitu, patung-patungnya juga sangat besar, dan pada saat saya ke sana itu kebetulan ada, pameran tentang benda-benda kuno dari Mesir, misalnya gitu. Wah, luar biasa ya, teman-teman harus menjadikan museum itu salah satu destinasi kunjungan kalau bepergian. Saya kalau bepergian ke luar negeri, ke luar daerah, khususnya ke luar negeri ya, karena museumnya bagus-bagus sekali, itu selalu yang saya datang itu udah salah satunya museum. Karena museum itu isinya simbol semua dan itu adalah mewakili kekayaan pengetahuan dari masa lalu sampai sekarang, gitu. Nah, ini contoh dari karya seni atau yang sakral tadi, the sacred art dari, masa yang sangat lama ya, masa teks kuno, karya seni kuno, karya artistik yang kuno yang sering digunakan sebagai pelengkap teks keagamaan, namanya Sarcophagus of Lord Pakai, itu simbol agama suku Maya. Suku Maya kuno yang adanya di Meksiko Utara dan sampai hari ini masih ada ya, suku Maya ini. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar, ramalan suku Maya tentang kiamat dulu ya, ramai tahun berapa itu, tahun 2000-an, 2000 sekian. Nah, pengetahuan tentang Maya kuno, bagaimana kehidupan suku Maya kuno hari ini tuh ya, karena mereka, bisa kita baca melalui peninggalan-peninggalan karya-karya seninya di antaranya. Pengetahuan kita tentang suku Maya kuno hari ini, karena mereka itu membuat karya-karya monumental, termasuk memahat karya-karya seni, baik itu pada batu, pada, lembaran-lembaran, lainnya, itu karya seni yang sangat luar biasa yang menggambarkan pengetahuan mereka ketika itu, termasuk mengembangkan kalender yang canggih dan memiliki sistem penulisan. Nah, ini orang yang hidupnya ribuan tahun yang lalu, yang semuanya itu punya banyak elemen dan makna yang sangat kompleks. Misalnya gambar ini ya, ini lukisan ini adalah representasi visual dari kosmos, suku Maya, suku yang hidup di ribuan tahun yang lalu ya. Bagaimana di sini ada simbol misalnya burung dan apa ya ini ya, dan simbol-simbol yang lain yang semuanya ini punya maksud dan makna tertentu. Setiap garis, setiap bentuk itu ada artinya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian selain, karya-karya artistik berupa seni pahat, seni lukis, dan juga patung dan lain sebagainya, warna pun punya nilai menjadi simbol sakral, tertentu ya. Warna tuh punya makna kultural tertentu yang bagi sebagian masyarakat itu juga punya nilai yang sangat sakral. Budaya yang berbeda bisa punya makna yang berbeda.
Misalnya kalau di Amerika, kalau pakai pengantin itu pakainya baju putih ya, tapi kalau di Cina itu pakainya baju merah. Nah, kalau di suku Navajo, suku pribuminya di Amerika yang suku paling besar yang masih suku pribumi yang masih hidup sampai hari ini, itu warna yang paling, apa ya, sakral itu warna biru. Karena biru itu adalah warna yang dianggap itu, simbol dari alam semesta, kemudian bisa simbol dari pencapaian, kehidupan di dunia, kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan, termasuk simbol dari makanan. Jadi, pada masyarakat tertentu, warna punya makna yang sangat penting gitu ya, yang itu menjadi sangat sakral juga gitu, dan sekaligus kultural. Jadi, makanya kalau kita belajar antropologi itu, kita tidak etnosentris ya, masih ingat nggak arti etnosentris? Tidak melihat satu budaya itu lebih bagus dari budaya yang lain, tapi yang dilihat itu relativism, cultural relativism, relatif kebudayaan itu relatif. Jadi setiap kebudayaan punya keunikannya sendiri, punya kelebihannya sendiri, punya maknanya sendiri, gitu. Nah, itulah kalau kita belajar antropologi itu kita tidak mudah tidak mudah menjelekkan atau menyalahkan, perilaku budaya orang lain. Karena setiap budaya itu memang punya, cara dan punya maknanya sendiri-sendiri, gitu ya. Kemudian ini salah satu contoh juga, contoh yang unik ya. Kenapa ini dijadikan contoh? Karena ini unik. Warna pada, bahasa Yoruba di Nigeria. Di Nigeria, di wilayah pantai Guinea itu mereka hanya punya 3 warna dasar, ya. Jadi, agak berbeda dengan warna dalam bahasa Inggris maupun di kita misalnya gitu. Jadi setiap istilah dari warna dasar itu mencakup bagian spektrum warna yang jauh lebih besar daripada warna yang kita kenal. Ada yang namanya fun-fun, jadi warna dasarnya cuma ada 3 ya. Nah, fun-fun ini mencakup yang oleh penutur bahasa Inggris atau mungkin juga karena bahasa Inggris sudah, dipakai di mana-mana pengaruhnya, termasuk juga mungkin dalam bahasa Indonesia. Nah, fun-fun itu mencakup apa yang disebut dalam penutur bahasa Inggris itu putih, perak, dan abu-abu pucat. Sedangkan pupa itu mencakup warna merah, pink, orange, dan kuning tua, dan dudu itu meliputi hitam, biru, ungu, hijau, coklat tua, merah coklat, dan abu-abu tua. Ini salah satu keunikan ya, warna. Itu tadi tentang, seni dan warna. Selanjutnya, yang sakral, bentuk sakral lainnya itu adalah waktu dan tempat. Jadi waktu juga dalam kaitannya dengan simbol agama itu punya nilai sakralitas tertentu, menjadi simbol. Jadi simbol itu digunakan juga untuk menciptakan realitas yang sakral. Realitas yang sakral itu termasuk di dalamnya dunia supernatural, ruang, ya, ruang dan pembagian waktu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang bagi agama tertentu itu menjadi sangat sakral, ada tempat atau ruang tertentu yang juga menjadi sakral, eh, termasuk dunia supernatural ya. Nah, ini arti waktu. Waktu menjadi elemen penting dalam ritual keagamaan karena banyak ritual itu ditentukan melalui waktu-waktu tertentu ya. Jadi bagaimana siklus upacara itu, waktu itu menjadi bagian dari siklus upacara. Itulah kenapa waktu menjadi sakral. Dalam tradisi orang Sunda juga waktu atau orang Jawa ya dan Indonesia pada umumnya, waktu itu menjadi sangat sakral. Kalau orang mau menikah itu dihitung dulu dari mulai tanggal kelahirannya, hari baiknya, dan seterusnya, sehingga ditemukanlah kapan waktu yang tepat untuk misalnya si A menikah, kapan waktu yang tepat untuk bepergian, itu juga dihitung waktunya, kapan waktu yang tepat untuk, pindah rumah, itu juga pakai hitungan waktu. Jadi waktu itu menjadi elemen yang sangat penting di dalam ritual keagamaan. Orang sholat tentu saja dipilih waktu-waktunya ya, ada sholat, ada puasa, dan seterusnya. Itu, waktu sakral, waktu itu sakral. Kalau orang Islam misalnya setiap tanggal
tertentu seperti tanggal 1 Muharram, itu ada doa-doa khusus, karena dengan doa itu atau ada ritual tertentu, bisa menghapus dosa selama 1 tahun misalnya gitu ya, dan seterusnya. Amalan-amalan tertentu pada waktu-waktu yang dianggap sakral tadi. Sebagian besar masyarakat masyarakat tradisional, pengaturan waktu itu menggunakan hitungan astronomi ya. Karena biasanya yang dihitung tuh ini, ilmu perbintangan. Tapi ada juga yang arbitrer tadi, yang tidak tergantung pada ilmu perbintangan. Misalnya, kalau seminggu di dalam budaya kita, budaya orang kebanyakan ya di dunia ini, di dunia modern, yang namanya, khususnya karena ini saya kira pengaruh dari barat, seminggu dalam budaya kita itu kan 7 hari, tapi di beberapa bagian di Amerika Tengah dan di Afrika itu seminggu itu hanya ada 5. Di suku Inka kuno ya, ada suku Inka namanya, itu di Amerika Selatan, seminggu itu ada 8 hari. Sedangkan di Yoruba, tadi ya, Yoruba di Nigeria itu ada 16 hari dalam seminggu. Jadi konsep seperti seminggu itu simbol non fisik yang mengacu pada periode waktu tertentu, yang setiap budaya, setiap kepercayaan, setiap agama bisa berbeda-beda dan tentu saja punya makna yang juga berbeda-beda. Nah, yang menarik, suku Maya itu dianggap suku kuno yang juga punya penanggalan yang sangat canggih, yang sangat mutakhir, yang tidak mudah dipahami gitu ya, termasuk oleh orang sekarang, karena mereka mengembangkan sistem penandaan waktu atau kalender yang itu saling bersinggungan satu sama lain, sehingga kalendernya itu sangat rumit dan kompleks. Jadi suku Maya itu punya 2 macam kalender. Pertama, kalender yang mengikuti hari seperti halnya kita, hitungan matahari ada 365 hari, tapi mereka juga punya hitungan 260 hari. Nah, kedua sistem kalender ini berjalan bersama-sama dan ada hari tertentu yang dinamai sesuai posisinya di kedua kalender. Yang itu kalau dikombinasikan menghasilkan 18.980 kombinasi unik dari hari. Nah, butuh 52 tahun untuk melewati semua kombinasi ini dan memulai hari yang baru lagi atau tanggal yang baru lagi. Akhir dari siklus 52 tahun dan awal siklus berikutnya itulah mereka memiliki satu acara seremonial yang penting dalam kehidupan religius dari suku Maya itu. Nah, jadi mereka siklusnya itu 52 tahun. Ini tidak punya dasar astronomi, tetapi menjadi bagian dari budaya suku Maya dan bagian dari cara mereka memahami dunia mereka. Jadi waktu itu sangat terkait dengan pemahaman tentang alam ya, tentang kosmos. Ritual dan kalender juga sangat penting dalam agama masyarakat modern, dalam dunia agama modern. Jadi kalau tadi kan dari suku-suku kuno. Contoh dari agama modern ya banyak ya, termasuk misalnya perayaan Natal, perayaan apalagi ya, agama-agama lain, banyak ritual yang dilakukan mengikuti siklus waktu yang itu dilakukan secara berkala, pakai kalender. Misalnya memperingati hari peristiwa penting tertentu dalam sejarah agama nih, seperti halnya besok ya, hari Kamis itu tanggal merah, libur nasional, itu juga perayaan agama. Ada Isra Mi'raj. Nanti ada perayaan lagi, sebelumnya ada perayaan tahun baru, apa itu, tahun baru Tionghoa ya, tahun baru Cina. Nah, karena pentingnya menetapkan tanggal perayaan dengan benar, banyak agama yang terus menggunakan kalender yang lebih tua yang digunakan di dunia barat. Seperti halnya dalam Islam, orang Islam tetap menggunakan kalender astronomi atau perbintangan untuk menghitung ritual-ritual keagamaan. Orang Cina sama, mereka punya kalender sendiri, tahun-tahun sendiri, perayaan sendiri yang disebut tahun baru Cina atau kalender Cina itu kan yang juga usianya sudah ribuan tahun mungkin. Nah, dalam orang Islam ada Ramadan misalnya gitu ya, sebentar lagi dilaksanakan. Itu adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam.
saat diturunkannya Al-Quran dan seterusnya. Yang itu dari segi waktu dan ritual itu dianggap sebagai dari 12 bulan dalam kalender Islam, bulan Ramadan ini dianggap sebagai bulan yang suci atau yang sakral, yang terjadi peristiwa-peristiwa sakral lainnya yang itu sangat penting. Ada misalnya peristiwa Lailatul Qadar di hari apa namanya, tanggal-tanggal akhir bulan Ramadan ya, di hari-hari ganjil dan lain-lain. Jadi semuanya itu menandai waktu-waktu yang istimewa. Jadi waktu itu sangat penting, sakral bagi kaitannya dengan ritual keagamaan. Nah, jadi kalender Islam sendiri kalender bulan ya. Kalau tadi banyak contoh dari agama Kristen, sekarang contoh dari agama Islam. Setiap bulan itu biasanya dimulai dengan penampakan bulan sabit pertama sebagai bulan baru. Panjang bulan juga ditentukan, dengan demikian tidak terbagi secara merata ke dalam tahun matahari, berbeda kira-kira 11-12 hari. Karenanya awal Ramadan itu selalu bergeser dari tahun ke tahun. Kalau tahun lalu misalnya Ramadan itu di bulan mungkin di bulan Mei, tapi tahun ini bulan April misalnya gitu ya. Jadi selalu bergeser waktu dan harinya. Saya ingat di cerita teman saya itu di Melbourne, di Australia itu, waktu kami di sana itu selama 4 tahun itu selalu bulan Ramadan itu di musim dingin. Tetapi itu akan selalu terulang selama setiap 10 tahun akan terjadi di musim panas, karena waktu Ramadannya yang terus bergeser. Dan itu kalau musim dingin itu kan puasanya sebentar, karena waktu siangnya pendek. Sebaliknya kalau musim panas, waktu puasa menjadi sangat panjang, sangat melelahkan, karena siangnya lebih panjang. Kalau perbandingannya kalau musim dingin itu hanya 11 jam, 10-11 jam, tapi kalau musim panas tuh bisa 17 jam, 18 jam. Bahkan kalau di Eropa itu rata-rata selalu di musim panas ya. Seperti di Belanda, itu orang malamnya itu hanya 3-4 jam gitu malamnya. Jadi dari mulai buka puasa maghribnya jam 10 malam misalnya gitu kan, sampai kemudian nanti sahur lagi jam 3 pagi, subuh jam 3 sudah subuh dan seterusnya. Itu luar biasa perjuangannya kalau puasa di musim panas. Itu contoh ritual waktu yang terkait. Nah, ada contoh lain, waktu dan tempat sakral di Australia. Ini teman-teman nanti membacanya di buku Emil Durkheim, The Elementary Form of Religious Life, karena Durkheim ini yang melakukan penelitian tahun 20-an ya, secara intensif di suku aborigin di Australia. Lalu bukunya menjadi sangat dibaca secara luas, menjadi buku acuan berbagai orang yang belajar tentang sejarah agama, karena Durkheim menggali sistem kepercayaannya suku aborigin yang itu detailnya nanti bisa dibaca bersama ya, nanti dibagi dibagi bacaan karena dijadikan bahan bacaan bersama. Jadi nanti teman-teman akan menyimak paparan dari teman yang lainnya yang menjelaskan buku itu. Jadi sistem agama aborigin di Australia itu fokusnya pada ruang dan waktu. Mereka ekspresi ruang dan waktu yang sakral gitu. Itu menjadi fokus utama di suku sistem agama di aborigin. Nah, konsep yang penting yang muncul dalam suku agamanya kaum aborigin itu namanya totemisme. Nanti penjelasan yang detailnya ada di buku itu, bukunya Emil Durkheim itu. Tapi kalau secara garis besarnya, totem itu semacam simbol ya. Simbol, dia menjadi lambang unit sosial juga. Jadi totem itu bisa mewakili simbol dari status sosial tertentu.
itu adalah juga bisa menggambarkan hubungan khusus antara satu kelompok atau individu dengan totemnya. Totem itu umumnya berupa binatang. Jadi itu kalau secara budaya itu digambarkan totem itu sesuatu ya, kalau itu bisa binatang, bisa tumbuhan atau pohon, tapi umumnya itu binatang yang menjadi pelindung. Jadi itu kayak binatang pelindungnya gitu. Kalau orang Sunda dulu mungkin pernah, walaupun sekarang mungkin sudah jarang, tapi sebagian orang masih percaya misalnya pelindungnya itu adalah harimau misalnya, itu totem. Nah, suku Aborigin itu punya setiap orang punya pelindung, punya totem gitu, yang itu totem itu nanti bisa menjelaskan kekerabatan, bisa menjelaskan juga, kalau orang punya totem tertentu, apakah boleh menikah dengan orang yang punya totem ini dan seterusnya. Nah, di budaya Amerika juga punya banyak lambang sejenis yang kaitannya dengan binatang itu tadi ya. Malah kalau di Amerika dalam kehidupan modern itu ditemukan menjadi berbagai logo atau maskot dalam dunia bisnis. Misalnya kalau tim-tim olahraga, termasuk di dalamnya tim olahraga, itu banyak dinamai hewan. Misalnya ada beruang, bulldog ya, tim basket, tim sepak bola itu pasti nama-namanya nama-nama yang terkait dengan binatang. Ada elang, ada macan dan seterusnya. Termasuk memilih maskot tim itu juga sering pakai, karakteristik cermin, hewan, sering pakai maskot hewan yang mencerminkan karakteristik hewan tersebut yang dianggap penting, sehingga, para pemain misalnya punya spirit yang sama. Bahkan hampir semua logo mobil di Amerika itu hewan ya. Ya itu, kalau dalam tradisi agama Aborigin, hewan itu menjadi totem. Nah, ini beberapa penjelasan terkait totemisme. Jadi sistem totemik ini punya banyak komponen. Pertama ada simbol totem, kemudian ada mitos di dalamnya dan ada landscape. Landscape itu ruang, apa namanya? Bangunan, ya landscape yang itu juga adalah sakral. Landscape itu satu area gitu, satu area yang di dalamnya ada misalnya tempat tinggal, ada eee, ada kebun, ada tanaman, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan situs yang lain yang biasanya kalau di budaya atau agama tertentu, situs sakral itu terisolir. Misalnya ada satu tempat yang dijadikan tempat untuk berziarah gitu ya, khusus satu tempat untuk beribadah, untuk berziarah. Nah, di suku Aborigin, satu landscape itu sakral semua. Satu area itu misalnya satu kampung gitu ya, misalnya satu kampung tuh satu area itu semuanya sakral. Karena mereka punya konsep bagaimana tempat-tempat yang digambarkan dalam mitos mereka itu, tempat yang ada di dunia fisik seperti sungai, gua, gunung, itu menggambarkan cerita asal mereka yang menceritakan penciptaan, termasuk di dalamnya penciptaan tumbuhan, hewan, dan orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga satu landscape itu sakral semua gitu. Beda dengan tadi kalau agama tertentu itu hanya satu tempat saja yang sakral, kalau di Aborigin semua tempat, landscape yang mereka tempati itu semuanya sakral. Nah, di sebuah komunitas, di masyarakat mereka itu, di Aborigin itu, sebuah komunitas itu ada berbagai kelompok orang, yang itu misalnya berbagi totem yang berbeda. Jadi ada totem itu untuk klan, kelompok ya, untuk jenis kelamin, misalnya laki-laki, perempuan, itu totemnya berbeda, termasuk bahkan totem setiap orang, individu. Nah, biasanya orang yang punya totem itu juga punya konsekuensi. Kalau dia mengklaim satu totem A, berarti ada kewajiban tertentu yang harus dijalankan dan seterusnya. Totem itu mungkin kalau dalam tradisi orang Indonesia tuh kayak jimat gitu ya. Jimat itu kan pelindung juga, cuma sedikit berbeda konsepnya aja. Kalau di Aborigin itu disimbolkan dengan tadi seperti binatang dan itu mewujud dalam bentuk karya-karya misalnya termasuk pahatan dan lain sebagainya, disimbolkan dalam benda-benda tertentu. Eee,
Ada juga salah satunya itu misalnya tadi kalau orang mengklaim totem tertentu itu tidak boleh memakan, daging, dilarang memakan daging hewan totemnya itu milik seseorang. Misalnya orang totemnya anjing gitu ya, berarti dia tidak boleh memakan daging hewan, dari totem orang seseorang itu. Nah jadi, totemik ini, sistem totemik ini mengatur kehidupan masyarakat aborigin di Australia. Bagaimana satu kelompok atau klan tertentu dikaitkan dengan totem tertentu. Termasuk tadi yang saya sebut ada aturan yang mengatur siapa dan yang boleh menikah dengan siapa itu juga dari totemnya. Ada aturan yang sangat kompleks tentang afiliasi atau gabungan dari anak-anak serta perilaku sosial antara kerabat yang berbeda. Jadi sistem totem ini termasuk yang dalam penelitiannya Durkheim itu menjelaskan dari totem saja itu menjelaskan berbagai aspek dari struktur kehidupan masyarakat aborigin di Australia. Simbol sakral juga muncul dalam musik dan tarian. Kita semua tahu ya bagaimana musik dan tarian itu punya tempat khusus, punya peran khusus dalam ritual keagamaan. Di Bali itu yang namanya tari-tarian itu bagian penting dari ritual, dan di tempat-tempat lain juga musik, misalnya kalau di gereja itu kan pasti musik-musik gerejawi itu menjadi bagian penting dari ritual. Kalau orang Islam itu ada namanya musik, tarian sufi misalnya ya, tarian-tarian sufi yang itu juga bagian dari ritual. Dan tingkat partisipasi atau tingkat kesakralannya juga mungkin berbeda-beda. Misalnya beberapa ritual hanya pakai satu lagu saja, yang lain, menjadi satu pertunjukan yang besar yang ada di mitos dalam lagu dan tariannya, atau satu musik dan tarian tertentu dianggap simbol karena cerita itu digambarkan melalui gerakan dan musik dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi satu, yang lumrah yang kita dapat temukan dalam berbagai, sistem kepercayaan maupun agama, baik itu agama-agama yang kuno ya, agama-agama masyarakat pribumi maupun agama yang modern. Hampir musik dan tarian menjadi simbol dalam ritual. Ini, musik misalnya itu jadi elemen kunci, menjadi sarana utama untuk menceritakan kisah-kisah religius dan berkomunikasi dengan para dewa. Kalau saya pernah bercerita tentang pantun Sunda ya, pantun Sunda itu bukan berpantun Melayu, tetapi, satu tradisi lisan yang menceritakan kisah-kisah yang dianggap suci ya, tentang kerajaan dan cerita-cerita yang lain dan diiringi oleh, kacapi. Nah itu juga, misalnya ada kepercayaan bahwa seni atau musik tertentu tuh media untuk berkomunikasi dengan para dewa misalnya, sufi itu. Musik memenuhi banyak peran selama dalam ritual keagamaan, baik itu misalnya untuk mengajarkan satu ajaran tertentu, mengekspresikan situasi emosi tertentu, termasuk menghasilkan kondisi kesadaran. Mendengarkan musik bisa membuat, level kesadaran orang berubah, mengalami perubahan. Kemudian juga menjadi satu sajian untuk menyenangkan para dewa-dewi, kekuatan supernatural, atau untuk melakukan berkomunikasi atau berbicara dengan mereka. Musik juga digunakan untuk membangkitkan suasana emosional, bagaimana situasi ritual tertentu bisa menjadi sangat sakral, bisa membangun suasana sakral itu dari musik. Kemudian musik juga digunakan untuk membantu menghafal teks keagamaan, seperti melalui lagu-lagu ya. Zaman dulu para pemburu itu menggunakan lagu untuk cara berkomunikasi di hutan yang lebat. Katanya, dulu saya meneliti Beluk ya, saya mendengar satu cerita bagaimana Beluk itu adalah pada awalnya ini seni, kalau yang belum pernah tahu Beluk itu seni vokal yang bunyinya teriak-teriak gitu ya.
vokal tanpa ada musik, tapi itu lebih kekuatan suara. Nah, katanya awalnya beluk itu juga digunakan sebagai cara berkomunikasi orang Sunda yang tinggal di, huma, ladang yang berbeda. Karena ladang itu zaman dulu kan pasti berjauhan, jadi orang pengen tahu ada orang nggak di sana. Nah, itu pasti dengan membunyikan suara-suara tertentu yang menjadi itu bunyinya ritmis dan musikal, lalu orang di seberang yang lain yang mendengar itu akan menjawab. Nah, itu berarti, oh, ada orang. Itu cara berkomunikasi. Nah, itu para pemburu juga di hutan-hutan lebat menggunakan bunyi musikal dari suara tertentu untuk, berkomunikasi. Di suku tertentu, musik digunakan untuk atau lagu itu dalam ritual penyembuhan seperti di Kungsan di Botswana. Kemudian suara musik juga bisa menjadi suara yang punya kekuatan supernatural ya. Bagaimana orang misalnya dengan suara bunyi zikir itu bisa membawa orang pada suasana trance misalnya gitu ya. Atau banyak dari, lagu-lagu tradisi misalnya, lagu-lagu ya beberapa lagu dalam musik Sunda itu juga bisa dianggap membawa suasana trance gitu bagi yang mendengarnya. Eee, Contoh misalnya di wilayah budaya Siberia namanya di Tuva, roh-roh itu memanifestasikan dirinya baik melalui penampilan fisik dan suara yang mereka buat atau yang dapat dibuat melalui interaksi manusia. Jadi tadi suara musik tuh menjadi sangat supernatural, punya kekuatan spiritual. Di beberapa budaya, suara yang dihasilkan oleh alat musik juga punya makna religius, seperti ada satu, alat di suku Aborigin namanya didgeridoo di Australia, atau molimo di pygmy hutan Ituri, Afrika Tengah, atau aerophone yang sangat sederhana, karena itu tidak lebih dari pipa panjang, biasanya dari kayu. Suara instrumen ini sering disebut dengan suara roh. Digunakan sebagai bagian dari upacara inisiasi, atau di India itu suara bunyi seruling itu ya, yang bisa dipakai untuk menundukkan ular dan lain-lain. Sedangkan simbol dalam bentuk tarian, di banyak tradisi agama, tarian menjadi sarana penting untuk mewakili dunia supernatural dan menceritakan, kisah-kisah religius secara simbolis. Ada beberapa tarian di Sunda itu yang pada mulanya dianggap sebagai tarian untuk berkomunikasi dengan dewa-dewi, tapi kemudian mengalami perkembangan, dianggap sebagai hiburan saja. Nah, tarian ini juga dianggap sebagai bagian menceritakan kisah-kisah religius, cerita-cerita keagamaan. Gerakan-gerakannya dianggap, seperti misalnya gerakan tangan gitu ya, itu juga sangat simbolis, punya makna yang tertentu yang itu, ditentukan oleh budaya. Hampir semua gerakan tarian itu punya makna kalau dalam tarian-tarian, tradisional ya. Misalnya, eee, kalau di Bali itu ada tari misalnya rahwana, kemudian ada yang sangat populer itu tari kecak ya, tari kecak itu kalau aslinya itu ritual yang dilakukan menjelang maghrib. Jadi kalau Anda pergi ke Bali itu masih ada di Uluwatu itu, mereka masih baik itu untuk keperluan ritualnya maupun untuk menghibur, turis, ritual tari kecak yang memang dilakukan bersamaan dengan waktu ritual, yaitu menjelang matahari, terbenam. Nah, banyak tokoh-tokoh dalam cerita yang terkenal ya, itu dikenal melalui gerakan tarian. Seperti misalnya termasuk dalam cara berjalan, menggerakkan, tangan, lengan, termasuk dari kostum, dari riasan, dari topeng, semua itu mewakili satu cerita-cerita keagamaan. Nah, dalam masyarakat yang tidak punya sistem penulisan, tari juga bisa menjadi sarana, atau media penting untuk menceritakan kisah-kisah sakral kepada masyarakat.
Misalnya di Hawaii, di penduduk asli Hawaii itu ada tarian hula yang menceritakan kisah tentang dewa-dewi. Di Islam ada tarian sufi dan lain sebagainya. Itu materi kita hari ini yang cukup panjang, untuk sebagai kesimpulan atau sebagai ringkasan di akhir, pertama bahwa simbol itu adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Jadi tadi ada simbol misalnya topeng, topeng itu adalah mewakili atau merepresentasikan dari sesuatu yang lain, dalam hal ini misalnya, representasi dari dewa-dewa. Kemudian simbol juga menciptakan realitas, yang menjadi elemen penting dalam praktek keagamaan, dan ritual keagamaan berpusat pada bagaimana simbol-simbol itu diciptakan, dimanipulasi, apa ya namanya, ya diciptakan. Kemudian bentuk-bentuk simbol ada banyak macamnya, baik itu berupa benda, berupa musik, suara, tarian, dan lain sebagainya. Termasuk bahasa itu sangat simbolis, karena bunyi-bunyi ujaran juga dibuat untuk membuat kombinasi makna. Makna itu sangat kultural, ditentukan oleh tradisi budaya tertentu, termasuk narasi keagamaan juga bagian dari, bagian penting dari praktek keagamaan ya. Gagasan religius juga dapat diekspresikan dalam seni, yang mengandung banyak unsur simbolik. Ingat ya, tonton tadi film namanya judulnya Da Vinci Code, ada banyak ekspresi seni yang religius di sana. Kemudian yang tadi representasi artistik yang sifatnya arbitrer atau sewenang-wenang, karena sifatnya simbol itu tidak selalu mengacu pada makna yang diacunya, seperti contoh tadi swastika, pentagram, salib, di budaya yang berbeda, di masa yang berbeda, diartikan dengan cara yang berbeda. Bagi orang luar mungkin dia kesulitan memahami karya religius, tetapi anggota budayanya, anggota yang memiliki masyarakat yang memiliki budaya tersebut tentu itu adalah, menjadi cara yang penting dalam memahami makna-makna keagamaan mereka. Kemudian ada waktu dan ruang. Waktu dan ruang juga diperlakukan secara simbolis. Banyak dari unit waktu seperti minggu dan beberapa siklus waktu seperti yang terjadi di suku Maya kuno, yang itu sebenarnya, juga arbitrer ya, sewenang-wenang, tidak selalu punya rujukan. Seperti misalnya terkait dengan sistem astronomi, tidak semua waktu pada masyarakat-masyarakat tertentu menggunakan sistem, astronomi, tetapi sebenarnya punya makna yang dalam gitu. Sistem kalender juga menjadi cara untuk mengatur waktu secara simbolis dan untuk menjadwalkan ritual yang sifatnya berkala. Ruang juga penuh dengan makna simbolis, terutama ketika peristiwa mitologis dianggap terjadi di lanskap tertentu, seperti tadi di suku aborigin Australia, yang lanskap itu juga bagian dari kisah atau cerita tentang peristiwa penciptaan alam, manusia, dan seterusnya. Dan pemandangan sakral seperti itu adalah bagian dari sistem totemik, kalau di suku aborigin Australia. Kemudian ada simbol musik dan tarian, itu menjadi elemen penting dalam ritual keagamaan. Elemen musik menunjukkan emosi dan punya makna simbolis. Apa yang dianggap sebagai musik religi di satu tempat mungkin tidak punya makna yang sama di tempat lain ya. Mungkin di tempat lain itu hanya peristiwa biasa saja, tapi bagi masyarakat tertentu itu adalah musik yang sakral. Begitu juga dengan tarian, gerakannya, kostumnya, topeng, alat peraganya, dan lain sebagainya, biasanya digunakan untuk menceritakan kisah-kisah keagamaan, terutama pada masyarakat yang tidak punya tradisi tulis. Semua elemen ini, bahasa, seni, musik, tarian, berinteraksi untuk memberikan pengalaman religius atau pengalaman keagamaan yang kaya. Demikian paparan hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.